Agak kecewa aku waktu lihat thumbnail video ke-58 kemarin. Masa pakai kata-kata narator ngampleh, kayak nggak ada kata yang lain aja. Yang bikin narasi bukan aku, teman-teman. Yang bikin thumbnail juga bukan aku. Yang milih background juga bukan aku. Aku cuma baca narasi. Cuma baca narasi doang kerjaku nih. Nggak ada yang lain. Gitu aku masih disalah-salahin. Teman-teman, ini aku jujur ya. Yang kembar kayak aku nih banyak. Jaga nggak pernah ngasih tahu berapa banyak saudaraku. Yang pernah aku tahu ada 7. Bentuknya sama, persis. Yang bedain kami dengan yang lainnya itu adalah karakternya. Ada yang karakternya penyabar, ada yang dikit-dikit main pukul, ada yang alim, ada yang selengean, ada yang macem-macem. Selain itu, tugas dari masing-masing kami pun beda. Ada yang tugasnya disuruh bikin video plus ngedit, ada yang tugasnya disuruh bikin thumbnail, ada juga yang disuruh macem-macem lah, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, enak dong dengan banyaknya orang, bakal bisa membuat pekerjaan itu jauh lebih baik daripada sedikit orang. Pekerjaan bisa cepat selesai, pekerjaan bisa jauh lebih berkualitas. Pengennya sih gitu, teman-teman. Pengennya sih gitu. Idealnya sih gitu. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya sama aja. Ya kayak gini nih, contoh hasil dari pekerjaannya. Yang namanya sifat sok tahu tuh tetap ada. Selengean waktu ngerjain tugas tuh tetap ada. Jadi tetap ada konflik sesama kembaran sendiri. Buktinya thumbnail yang resek kayak kemarin itu aku dibilang ngampleh kan. Kita lihat ntar, waktu video ini udah selesai diedit, apa kata-kata di thumbnail itu. Kalau memang masih kata-kata yang sinis, berarti emang ngajak bercanda anak tuh. Video ini adalah video kopi O yang ke-59, teman-teman. Video ini nunjukin arah jalan ke kedai kopi klasik 69. Kedai kopi ini ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Jaka dan kawan-kawan mau ngopi di sana. Mereka mau nunjukin ke kalian bahwa di Tanjung Pinang banyak banget kedai kopinya. Sampai-sampai mereka emang bener-bener pergi ngopi ke seluruh kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang. Hanya untuk nunjukin bukti real bahwa beneran ada loh kedai kopinya. Lalu mereka minum seluruh kopi O yang dibuat sama kedai kopi itu. Gak lain hanya sebagai bukti bahwa kopi O memang asli dari Tanjung Pinang. Dalam perjalanan spiritualnya, Jaka menemukan jejak-jejak prasejarah yang ada di mana masa itu adalah masa sebelum penciptaan Adam hidup di bumi. Sebelum Adam tinggal di bumi ini, pernah ada makhluk hidup yang tinggal di sini sebelumnya. Ia adalah Buto. Bukti paling masuk akal adalah yang biasa disebut Pithecanthropus erectus, yang fosilnya ditemukan di Jawa, tepatnya di Sangiran, Mojokerto, Wajak, Solo, dan lain-lain. Lalu apa hubungannya dengan kopi O? Menurut narasi yang aku baca ini, teman-teman, kala itu pada zaman sebelum Buto tinggal di bumi, pernah ada satu zaman makhluk hidup yang kisahnya menceritakan tentang Ratu Gula dan Raja Kopi. Teman-teman, indra keenamku dengar kata-kata yang konotasinya kontras banget dengan cerita ini. Mereka bilang bahwa nggak masuk akal. Cerita nggak ada rujukannya. Dasar ilmiahnya nggak ada. Dasar filosofinya nggak jelas. Tahayul. Nggak ditemukan dalam kitab apapun di seluruh dunia. Isapan jempol belaka, dongeng sebelum tidur, cerita aja sana ke anak kecil,
Dan masih banyak kata-kata yang lain yang kalau aku sebutin semua, video ini habis cuma bakal bahas soal-soal bantah-bantahannya orang. Dengan alasan pertimbangan itu, maka aku ambil aku ambil aja kesimpulan untuk tetap melanjutkan cerita ini di balik seluruh kontroversi yang ada. Buat teman-teman yang pengen lanjut, silakan aja pantengin video ini sampai habis. Video sebelumnya di channel ini juga ada dan bisa ditemukan di channel ini. Kelanjutan cerita di video berikutnya bakal masuk di beranda YouTube-nya teman-teman, kalau udah subscribe channel ini. Jadi jangan khawatir, nggak bakal ketinggalan cerita kok. Aku lanjutin lagi ceritanya ya teman-teman. Cerita soal hubungan antara Kopi O terhadap raja dan ratu di zaman itu. Gimana teman-teman? Udah akademis kan? Judul itu. Bahasa akademisnya biasa disebut korelasi Kopi O terhadap raja dan ratu di zaman prasejarah. Untuk soal pengaruhnya kapan-kapan kita bahas. Kita bahas dulu soal hubungannya. Setelah itu kita bahas pengaruh atau regresinya. Tenang teman-teman, nggak perlu pakai statistik kok. Secara ini bukan penelitian kuantitatif, cukup kualitatif aja. Atau bahkan keduanya nggak dipakai karena nggak semua hal bisa diteliti. Itu pelajaran metodologi pertama teman-teman. Nggak semua hal bisa diteliti. Jadi mungkin nggak akan kita pakai kedua-duanya. Baik itu kuantitatif atau kualitatif. Ceritanya dimulai dari sebuah kegelisahan. Kegelisahan seorang wanita yang hidup dengan latar belakang keluarga spiritualis. Wanita itu menjalani kehidupan sebagai seorang yang selalu gagal di dalam perjalanan kehidupannya. Gagal dalam keluarga, gagal dalam persahabatan, juga gagal dalam hal percintaan, hingga ia memutuskan untuk menjadi jahat perilakunya terhadap kehidupan. Ia memiliki banyak nama, yang jelas bukan Ratu Elizabeth, bukan Ratu Felisa, Ratu Indonesia, atau ratu-ratu yang lain. Berkali-kali orang ingin mengetahui namanya yang sesungguhnya berkali-kali juga akan timbul penyakit yang mengerikan disebabkan oleh makanan yang mereka konsumsi. Ia menguasai sebuah ilmu langka di zaman itu, ilmu yang dapat merubah kadar gula dalam tubuh ratu hingga menimbulkan penyakit yang sangat menyiksa dan dapat berujung kematian. Belum lagi dampak turunan dari penyakit itu, mengerikan. Ia bukanlah ratu yang buruk rupa, melainkan ratu yang sangat cantik. Kecantikan yang aneh, bila dipandang wajahnya, ia akan menjadi sosok secantik mungkin seperti yang diinginkan oleh si pemandang. Aku pamit dulu teman-teman.